dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan penyebaran hoaks. Apa itu hoaks? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks adalah berita bohong. Hoaks merupakan informasi yang sesungguhnya palsu dan tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah adalah benar. Pada era sekarang ini, Indonesia dihadapi oleh maraknya penyebaran berita palsu atau hoaks. Maraknya berita palsu ini tentunya menjadi masalah yang dianggap dapat meresahkan masyarakat yang berdampak pada ancaman dalam perpecahan suatu bangsa. Adapun ancaman-ancaman dari penyebaran berita hoaks, yaitu pertama, dapat menimbulkan perpecahan. Perpecahan terjadi karena tersebarnya berita hoaks yang bermuatan isu sara, suku, agama, ras. Sara merupakan hal yang sensitif di Indonesia. Disebut sensitif karena di Indonesia sendiri merupakan negara dengan beragam perbedaan budaya pada suku, agama, dan ras. Menyebarnya isu sara tentunya dapat memecah belah kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kini tidak bisa membedakan isu yang benar dan hoaks. Ancaman selanjutnya pada penyebaran berita hoaks yaitu dapat meresahkan masyarakat. Keresahan ditimbulkan dengan tersebarnya berita kekerasan atau kecelakaan. Berita hoaks pada kekerasan tentunya dapat meresahkan masyarakat. Melalui penyebaran ini, tentunya masyarakat akan cemas pada keselamatan dirinya maupun keluarganya, terutama pada anak dan kaum wanita. Berita hoaks dapat dengan mudah tersebar dengan perkembangan teknologi, seperti media online. Media online atau media daring adalah media dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet. Melalui media online, berita dapat dengan cepat tersebar dibanding dengan media konvensional atau media cetak. Peristiwa yang terjadi di lapangan dapat dengan langsung diupload dalam hitungan detik ataupun menit, tidak seperti media cetak yang membutuhkan waktu lebih lama. Pada fenomena seperti ini, tentunya masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh tanpa mencari tahu kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu masalah pada ancaman perpecahan. Nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Agama apapun mengajarkan bahwa tindakan berbohong merupakan perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Pada sila ini, tiap individu harus takwa pada Tuhan dengan menciptakan sifat jujur dengan tidak menyebarkan berita hoaks. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ini, tiap individu diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan pada kehidupan bermasyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang berarti menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila ini mengajarkan bahwa setiap individu tidak diperkenankan menyebarkan berita hoaks atas kepentingan pribadi tanpa memperdulikan masyarakat sekitar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini memiliki arti bahwa keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan serta moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Dalam hal ini, tiap individu diharapkan dapat menciptakan kebenaran dan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak menyebarkan berita hoaks yang meresahkan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan suasana kekeluargaan dan gotong royong dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Menciptakan suasana kekeluargaan dapat dengan mudah diwujudkan melalui sikap teliti dan tidak dengan mudah menerima berita hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan, meninggalkan penyebaran berita hoaks. Dalam hal ini, dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan suasana kekeluargaan yang dapat mempersatukan kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. Pancasila menurut tokoh bangsa Indonesia Noto Negoro juga berperan penting dalam memberantaskan atau memperhentikan penyebaran berita hoaks, yakni dengan memperhatikan nilai Pancasila dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar falsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan falsafat dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dampak negatif hoaks pada masyarakat, yaitu pertama, membuang waktu, bahwa dengan melihat berita hoaks di media sosial saja kita bisa kerugian waktu bagi individu ataupun kelompok itu sendiri. Hal ini dikarenakan hoaks tersebut mengakibatkan efek mengejutkan sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas individu atau kelompok tersebut. Dengan penurunan produktivitas tersebut, maka apa yang dihasilkan semakin berkurang sedikit demi sedikit atau bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, sebagai pengalihan isu. Di media sosial ataupun di internet, khususnya para penjahat internet atau biasa dipanggil dengan cybercrime. Ketiga, sebagai penipuan publik. Jenis penipuan ini biasanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat yang percaya dengan hoaks tersebut. Lalu, ketika dianjurkan untuk menyumbangkan sejumlah uang, dan anehnya mereka ada saja yang mau menyumbangkan uang tersebut tanpa mau berpikir lebih dalam ataupun detail apakah berita tersebut terbukti benar ataupun salah. Banyak orang yang akhirnya tertipu dengan hoaks tersebut dan akhirnya terlanjut mengirimkan sejumlah uang yang sangat besar. Yang keempat adalah sebagai pemicu kepanikan publik. Biasanya hoaks yang satu ini memuat berita yang merangsang kepanikan publik atau beritanya berisikan tentang kekerasan maupun musibah tertentu pada masyarakat. 5. Periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya. 6. Ikut serta dalam diskusi di grup anti hoaks di media sosial. 7. Cara mengatasi agar terhindar dari berita hoaks, yaitu pertama, kembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Kedua, berhati-hatilah dengan judul yang provokatif. 3. Cari tahu keaslian alamat situs laman. Keempat, perhatikan keaslian foto. 5. Periksa keaslian. Segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoaks. Jadi, kesimpulannya, dengan menyebarnya berita hoaks dimanapun, jika penggunanya atau yang mendapatkan informasi tidak membaca berita tersebut secara bijak, maka bisa dipastikan ia akan selamanya terjebak arus berita hoaks. Jadi, kita tidak boleh sembarangan mempercayai berita-berita yang tersebar tanpa mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Jangan buru-buru
menyimpulkan, lalu ikut membagikannya. Kadang-kadang hoaks memang diolah dari berita media terpercaya, hanya saja isinya sudah dipelintir. Dan jangan lupa untuk menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah terjebaknya dalam arus berita hoaks. Ayo kita perangi hoaks. Indonesia anti hoaks. Kontribusi kecilmu penting untuk mengingatkan keluargamu yang mungkin sering terpapar hoaks. Ajak sebanyak mungkin teman-temanmu untuk mendukung gerakan anti hoaks. Jika dilakukan bersama-sama, masyarakat tidak akan dengan mudah terhasut oleh berita bohong atau berita hoaks. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.